Engkau menjamah setiap hati kami, Bapa. Terima kasih. Kami rindu Tuhan untuk tetap dalam hadirat-Mu, Bapa. Kami rindu Tuhan untuk tetap dalam dekapan naungan kasih-Mu, Tuhan, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih.
kasih Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau memuji Engkau lebih lagi, mau bersuka cita lebih lagi Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari semua yang siap memuji Tuhan bersama kita katakan amin. Haleluya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita mau bersuka cita, amin. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Sekali lagi yang siap bersuka cita katakan haleluya. Lebih suka cita lagi, sekali lagi katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan, sebab tiada terukur kasih setia Tuhan dalam hidup kita, amin. Mari bertepuk tangan bersuka cita bersama-sama. Kita mau katakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita, haleluya.
hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan untuk ditaburi setiap kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah jalan kebenaran dan menuntun setiap langkah kaki kita dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena kami yakin Tuhan, firman-Mu yang hidup
Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kau memberikan kami satu kesempatan lagi. Ketika kami membuka mata kami di hari yang baru ini, kami melihat mentari pagi, Tuhan. Dan itu adalah satu kesempatan yang baru yang Kau berikan kepada kami. Bahwa dari hari yang baru ini, Kau akan pulihkan kami lebih dan lebih lagi, Tuhan. Terima kasih Kau sudah mengantarkan kami, membawa kami untuk berkumpul bersama-sama di rumah-Mu ini. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, ya Bapa. Engkau melirik setiap hati kami. Engkau tahu setiap pujian dan setiap penyembahan yang meluncur keluar dari mulut kami, Tuhan, itu sungguh-sungguh keluar dari hati kami. Ampuni kami kalau sampai ada di antara kami yang hanya mengucapkannya di bibir saja. Bila kami mau terus berbenah, supaya setiap kali kami memuji Engkau, setiap kali kami menyembah Engkau, itu sungguh-sungguh pujian dan penyembahan yang keluar dari hati kami, sehingga itu boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu, ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur karena dengan iman di dalam Yesus Kristus, kami percaya Bapa ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu menyelimuti setiap kami semua, menaungi kami semua yang ada di ruangan ini. Segenap hati dan pikiran kami semua ada dalam naungan daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Kau pakai akan hamba-Mu ini untuk menjadi alat, menyatakan akan isi hati-Mu, menyampaikan akan firman-Mu. Dan kami semuanya tanpa terkecuali akan diberkati oleh firman-Mu, dikenyangkan dengan mana surgawi-Mu, kami dikuatkan dan bahkan kami dipulihkan. Terpuji-puji nama-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ini minggu yang pertama di bulan November. Rasanya waktu sangat cepat sekali ya Bapak Ibu. Ya, tahun 2024 kita sudah menginjak di bulan yang ke-11. Tidak terasa satu bulan lagi kita sudah masuk di bulan terakhir, bulan 12. Dan kemudian kita akan merayakan Natal. Ya. Kemudian kita masuk ke tahun 2025. Cepat sekali waktu berlalu. Oke. Bapak Ibu, di minggu yang pertama ini kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Tapi sebelum kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, kita mau merenungkan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, untuk yang mungkin suka mencatat, terambil dari beberapa ayat firman Tuhan. Bapak Ibu pasti sudah hafal kalau saya ada di mimbar ini, selalu kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga ada begitu banyak firman, ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang akan kita buka. Ayat-ayat utama firman Tuhan yang akan kita renungkan ini ada beberapa, baik di Injil, di surat-surat para rasul, maupun juga di dalam perjanjian lama. Yang pertama ada di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13, yaitu cerita atau kisah tentang
5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kemudian juga ada dalam Lukas 11 ayat 33 sampai dengan 36, Lukas 12 ayat 35 sampai 40, Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4, Filipi 4 ayat 5 dan 8, dan kemudian 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-11 dan 12. Dan dari perjanjian lama kita mengambil ayat di dalam Amsal 4 ayat 23 dan Mazmur 90 ayat 12. Oke, itulah ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi dasar daripada tema khotbah saya pada pagi hari ini. Berjaga-jagalah supaya pelitamu tetap menyala. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang pelita yang menyala, maka kita tahu bahwa dalam perjanjian lama di kemah pertemuan itu selalu diatur sedemikian rupa agar pelita yang di dalam kemah itu harus tetap menyala. Kita bisa membaca itu dalam Kejadian Keluaran 27 ayat 21 maupun dalam Imamat 24 ayat 1 sampai dengan 4. Bagaimana tugas pelayanan di kemah suci diatur supaya pelita selalu tetap menyala. Nah, kalau kita bawa dalam konteks perjanjian baru, maka kita tahu kan bahwa di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan bahwa Roh Kudus yang sudah diberikannya di dalam hati kita, sehingga kita ini menjadi bait Roh, kitalah bait Allah. Betul? Kitalah bait Allah. Nah, kalau kita bait Allah, maka pertanyaannya, apakah pelita kita selalu dan tetap menyala? Nah, ini yang kita mau renungkan pagi hari ini. Ini penting. Terlebih ketika kita membaca akan Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Kisah tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kita tahu dalam kisah itu kan, ya, dalam Matius 25 itu, saya akan mencoba untuk menyampaikannya dengan agak cepat karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus, tetapi rasa-rasanya juga tidak bisa terlalu cepat, ya Bapak Ibu. Tapi kita mau belajar dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Matius 25 ayat yang pertama sampai dengan 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu gadis-gadis bodoh itu sudah pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup.
Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita baca di dalam Lukas 12 ayat 35, Lukas 12 ayatnya ke-35, maka kita akan mendapat satu ayat firman yang berbunyi demikian. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Pinggang yang tetap berikat dan pelita yang tetap menyala. Berjaga-jagalah. Bersiap sedialah senantiasa. Ya. Nah, pelita yang menyala itu berbicara tentang apa sih? Yang dimaksudkan dalam kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu, Bapak Ibu Saudara. Terus kemudian di situ dijelaskan bahwa 5 gadis yang bijaksana itu membawa pelita, tetapi juga membawa buli-buli berisi minyak. Sementara yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa buli-buli minyak. Sehingga ketika mereka lama menunggu kedatangan sang mempelai, dan ketika mempelai itu datang, pelita daripada 5 gadis bodoh itu hampir padam. Dan mereka tidak membawa minyak. Saya sering mendengar, dan saya juga tidak mengatakan bahwa itu salah, bahwa seringkali buli-buli berisi minyak itu diterjemahkan sebagai bagaimana kita harus selalu memiliki dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, ya, saya katakan ya, betul. Ya. Tetapi Roh Kudus yang diberikan di dalam hati kita, apakah kemudian kita biarkan saja? Dan kemudian tidak ada bagian daripada kita yang kemudian yang harus kita lakukan bersama-sama dengan Roh Kudus? Ada. Oke? Oleh karena itu, maka kita melihat bahwa Roh Kudus yang telah diberikannya kepada kita oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, bahwa sekalipun kita itu sudah menerima penyucian, dan bahwa setelah hati nurani kita itu sudah dibersihkan oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib, Roh Kudus itu diberikan kemudian menghidupkan hati kita, diterangi kembali kita oleh Roh Kudus. Tetapi tetap ada bagian kita yang harus terus menerus kita kerjakan selama waktu menunggu sang mempelai datang. Bukan kemudian kita hanya dengan leha-leha, ya wis toh. Tidak begitu. Ya kan? Nah, maka pagi hari ini kita mau melihat satu demi satu. Kita nggak cuma berhenti bahwa pokoknya kamu harus selalu penuh Roh Kudus ya. Kalau enggak nanti kamu pelitanya padam loh. Oh iya, itu betul. Tetapi kita mau merenungkan lebih daripada itu. Bagaimana sih sebenarnya prosesnya? Bagaimana sih sebenarnya prosesnya? Oke? Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, mata hati atau pelita yang menyala itu adalah bicara tentang hati nurani, bicara tentang mata hati yang harus senantiasa terang di dalam hidup kita. Mari kita baca dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-33.
Kita percaya bahwa Alkitab itu menjelaskan Alkitab. Tugas saya sebagai seorang pengajar yang Tuhan beri karunia untuk mengajar adalah mengeluarkan apa-apa yang Alkitab tulis untuk kita mau sama-sama dengarkan dan renungkan itu. Oke? Lukas 11 ayatnya ke-33 sampai dengan 36. Dikatakan di sana, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Pelita yang menyala adalah tentang mata hati, tentang hati nurani yang terang. Kita semuanya adalah mempelai Kristus. Kalau kita disebut sebagai mempelai Kristus, maka itu artinya Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Kita adalah orang-orang yang sudah disucikan, sudah dibersihkan hati nurani kita. Berdasarkan pada Ibrani, kitab Ibrani mengatakan begitu. Ibrani 9, 14, Ibrani 10, 22. Bahwa engkau sudah disucikan, bahwa engkau sudah dibersihkan hati nuranimu daripada yang jahat. Iya. Bahwa Roh Kudus itu sudah diberikan dalam hati kita, sehingga kita, hati nurani kita kembali dihidupkan, diterangi kembali oleh Roh Kudus. Betul. Tetapi menjagai supaya mata hati kita, supaya hati nurani kita tetap terus terang dan terang terus. Nah itu, sampai Tuhan datang atau sampai Ia menjemput kita. Maka 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana itu sebenarnya berbicara tentang selama waktu penantian kita, selama waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Entahkah kita yang dipanggil pulang, atau entahkah Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di sepanjang waktu itu, tetaplah memiliki mata hati, hati nurani yang terang. Amin. Nah, untuk supaya kita memiliki mata hati, memiliki hati nurani yang terang seperti yang dikatakan dalam Lukas 12 tadi 35, maka itu harus dimulai dengan sebuah cara berpikir, sebuah cara pandang, bahwa ketika kita itu di dalam Yesus Kristus, maka sebenarnya seluruh dan segenap hidup kita itu adalah milik Tuhan. Kita saja sudah disebut sebagai mempelai Kristus. Kalau tidak segenap dan seluruh hidup kita milik Kristus, berarti kita sedang berzina. Ya kan? Jadi dimulai dari ini kesadaran bahwa aku mempelai Kristus. Kalau aku mempelai Kristus, maka aku sepenuhnya, seluruhnya adalah milik Kristus. Cara pandang, cara berpikir, penghayatan yang demikian itu harus kita miliki. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 10 ayat 5b, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tetapi dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3, Rasul yang sama berkata kepada jemaat Korintus, aku khawatir kalau pikiranmu disesatkan seperti Hawa yang disesatkan oleh ular di taman Ya. Rasul Paulus berkata 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3, aku khawatir kalau pikiranmu, hai jemaat Korintus,
disesatkan lagi, disesatkan sehingga kamu tidak lagi setia kepada Yesus Kristus sang mempelai pria itu. Karena memang konteks ketika Rasul Paulus menuliskan ayat itu, jemaat Korintus, jemaat yang dikenal dengan berbagai-bagai karunia yang ada di dalamnya. Tetapi pada satu sisi yang lain, ada begitu banyak pengajar-pengajar yang datang ke kota itu mengajarkan hal-hal pengajaran yang lain. Bagaimana Rasul Paulus yang juga menuliskan adanya Injil yang lain, Yesus yang lain. Belum lagi kemudian jemaat Korintus itu, oleh karena Korintus adalah kota perdagangan, begitu banyak orang lalu lalang datang dan pergi melalui kota itu. Kemudian bagaimana nilai-nilai, filosofi hidup dunia masuk, merembes, diserap oleh jemaat Korintus, mencemari cara berpikir mereka, mencemari cara pandang mereka, sehingga sang rasul harus berkata, aku khawatir kalau pikiranmu disesatkan. Bukankah hari ini kita pun hidup di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, yang semakin banyak penyesatan, yang semakin banyak pengajaran. Kita bisa dengan bebasnya tinggal buka di YouTube, tinggal lihat di internet. Kita bisa dapat surat dan segala macam semuanya. Yang kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak punya landasan yang kokoh, cara pandang yang firm, yang kokoh, mudah untuk kemudian kita belajar Injil yang lain, belajar tentang Yesus yang lain, kemudian menerapkan hidup berdasarkan nilai-nilai dan filosofi dunia. Loh? Maka itulah penting untuk kemudian kita tidak cuma berkata, kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau kamu tidak penuh dengan Roh Kudus, kamu akan bisa tersesat. Loh, itu betul. Tetapi berkata begitu saja tidak cukup. Kita harus tahu prosesnya seperti apa. Ya. Nah, maka sekarang kita lihat bagaimana prosesnya. Apa sih yang membentuk cara berpikir? Apa sih yang membentuk cara pandang? Dimulai dari mana itu? Tentu Allah yang menciptakan kita segambar dengan Dia. Dia memberikan komponen pikiran. Dia memberikan komponen perasaan di dalam hati kita. Memang di tengah-tengah dunia yang semakin jahat dan semakin berbahaya ini, kata surat Efesus, banyak orang Kristen hari ini pikirannya, perasaannya sudah tercemari oleh berbagai-bagai hal yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus. Sehingga banyak orang Kristen hari ini yang setiap minggu bawa Alkitab pergi ke gereja, atau bawa e-kitab pergi ke gereja, tetapi ternyata cara berpikirnya, cara berperasaannya yang kemudian membentuk logika, cara pandang itu, mereka ternyata hidup dengan logika duniawi, bukan dengan logika surgawi. Mereka menjalani hidupnya dengan logika jasmani, tetapi bukan dengan logika rohani. Sehingga dengan cara berpikir, dengan cara pandang, dengan memiliki logika yang jasmani, logika yang duniawi itu, hati nurani mereka itu semakin menjadi gelap. Seperti pelita yang hampir padam. Loh, Pak, apa hubungannya antara memiliki logika atau cara pandang atau cara berpikir dengan kemudian hati nurani itu kaitannya di mana? Mungkin ada yang bertanya. Memang saya tidak mungkin bisa menjelaskan secara detail sekali ya Bapak Ibu. Nanti di kelas PA yang sekarang sudah kita mulai, puji Tuhan saya bersyukur ya.
Sudah 2 kali kita PA setiap hari Selasa malam. Bu Nani dan Pak Wibowo memberikan tempat untuk mulai dengan beberapa keluarga yang lain untuk kita belajar PA. Di PA itu kita belajar dengan lebih detail. Kita mulai dari belajar tentang penciptaan. Hari Selasa besok kita pertemuan yang ketiga. Kita akan lanjutkan. Dan kalau kita di kelas PA, nanti kita akan belajar tentang lebih detail lagi tentang hati nurani. Tapi saat ini, pagi ini dalam khotbah ini, saya ingin mengatakan bahwa bagaimana setiap hari itu terjadi sebuah peperangan di dalam pikiran dan perasaan kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai pilihan yang harus kita putuskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian bagaimana pikiran dan perasaan kita itu yang berkecamuk di dalam, yang penuh dengan yang segala hal yang kita timbang-timbang itu, kemudian mengarahkan kita untuk melakukan, menindakkan sesuatu lewat keputusan-keputusan kita yang disebut dengan kehendak. Dan kemudian apakah kehendak yang sudah kita tindakkan lewat keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kehendak Bapa atau tidak? Maka ini menjadi sebuah perjuangan yang tidak mudah, bahkan sangat sulit. Oleh karena apa? Oleh karena pikiran kita, perasaan kita itu yang membentuk jiwa kita itu sudah tercemari oleh berbagai-bagai hal yang dari dunia ini, berbagai-bagai keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka kemudian kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau itu kemudian kita tindakkan hari demi hari, bagaimana pikiran, perasaan yang kemudian kita tindakkan dalam kehendak-kehendak kita itu semakin menjauh dari kehendak Bapa di surga, maka itu semuanya akan terekam di dalam hati nurani kita, yang akan membuat hati nurani kita semakin hari semakin gelap. Tetapi sebaliknya, kalau pikiran kita, perasaan kita, kita jagai sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman, dan kemudian kita mulai dengan hati-hati mengambil keputusan dan kemudian melakukan tindakan dan kehendak yang kita mau sesuai dengan kehendak Bapa, sesuai dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin kita di dalam diri kita, maka tentu pikiran, perasaan, dan kemudian melahirkan tindakan-tindakan kehendak kita itu yang semakin serupa dengan kehendak Bapa itu akan juga terekam di dalam hati nurani kita, membuat hati nurani kita semakin terang. Dan ini bukan hal yang kemudian hanya selesai dengan mendengarkan kalimat mungkin penginjil atau pengkhotbah katakan, makanya kamu mesti penuh dengan Roh Kudus. Enggak selesai hanya dengan begitu. Kalimat itu betul, tetapi harus tahu detail prosesnya seperti apa. Kalau kita melihat contoh, misalnya dalam Perjanjian Lama, apa seolah-olah kurang hebatnya Raja Daud? Daud yang disebut sebagai biji mata Allah, orang kesayangan Tuhan. Hebat. Tetapi bagaimana kita juga melihat Alkitab mencatat betapa berbahayanya ketika kemudian kita lengah. Daud yang lengah memberikan kesempatan, sehingga kemudian bagaimana dia tidak hanya kemudian mengambil istri Uria, bahkan kemudian sampai membunuh Uria. Daud itu kalau mau diurut, dari mulai keinginan matanya, keinginan daging, ya, seksualitas,
sampai keangkuhannya sebagai seorang raja yang seolah-olah bisa melakukan hal apapun, komplit di situ. Seperti yang dicatat dalam 1 Yohanes 12. Ya kan? Maka kita nggak boleh lengah dalam menjalani hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Hidup ini tidak bisa kita jalani dengan cuman sekedar ya wis pokoknya aku sudah Kristen, setiap minggu, bahkan setiap mungkin tengah minggu, bahkan ditambah lagi mungkin ada hal yang lain, kita ikut apa lagi. Sudah, jangan. Karena jangan-jangan itu semua cuma sekedar aktivitas. Semua itu cuma sekedar kegiatan. Bahkan mungkin juga dengan motivasi-motivasi yang lain. Seorang pengkhotbah, seorang gembala, seorang pendeta terkesan wah, terkesan hebat, terkesan rohani. Tetapi siapa yang tahu kalau itu cuma sekedar sebuah aktivitas? Apalagi dengan motivasi untuk mencari hidup, mendapatkan uang. Seorang WL yang bisa memimpin pujian dengan berurai air mata, entah singer atau pemain musik dan yang sebagainya, terkesan hebat di atas panggung. Tapi siapa yang tahu kalau semuanya itu hanya sekedar aktivitas, kegiatan, dan bahkan untuk mendapatkan uang? Hati-hati. Hati-hati. Maka di sini kita mesti harus mengerti bahwa ketika Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa memilih, ya, yang kemudian itu saya lebih suka menyebutnya sebagai memiliki kita itu diberikan kuasa kehendak. Maka bagaimana kita berjuang dari hari ke hari dengan pikiran dan perasaan kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Bagaimana kemudian kita mengarahkan kuasa kehendak yang Allah berikan kepada kita itu untuk kemudian hari demi hari kita mau terus selalu dan selalu sebisa mungkin kita melakukan kehendak Allah dan bukan kehendak kita sendiri. Amin. Itu yang akan menjagai supaya mata hati kita, hati nurani kita tetap terang dan terang terus. Kalau kita nggak tahu prosesnya ini, terus kita mau apa kalau kita nggak diajari bahwa prosesnya demikian? Makanya kita mesti mau masuk lebih dalam lagi. Bagaimana kita kemudian dari supaya kita itu bisa membangun cara berpikir, membangun logika surgawi, membangun logika rohani, yang kemudian lewat itu kemudian bisa mengarahkan kehendak kita untuk kita bisa selalu memilih kehendak Allah, untuk selalu bisa kita memilih firman-Nya ketimbang yang lain, untuk supaya kita memastikan bahwa Roh Kudus yang sudah menghidupkan kita, yang sudah menerangi hati kita itu, kita kemudian tetap menjaganya supaya mata hati nurani kita itu tetap terang. Tidak ada cara lain selain kita harus mengalami perubahan akal budi kita. Kita harus berani untuk tidak sekedar beragama Kristen. Kita tentu ingat Matius 19 mencatat tentang kisah anak muda yang kaya. Betul? Dan dikatakan dalam kisah itu, Matius 19 itu, bagaimana kemudian sang anak muda yang kaya itu, kalau diukur dari agama, itu sudah sempurna. Dari sejak muda aku sudah melakukan semuanya yang dituntut oleh hukum Taurat, agama Yahudi. Tetapi kemudian ketika dia berkata, Tuhan, bagaimana supaya aku beroleh kekekalan yang sejati? Tuhan Yesus ngomong, pulanglah, jualah segala milikmu, berikanlah kepada orang miskin. Setelah itu kamu datang ke sini ya.
ikut aku, maka kamu akan beroleh kekekalan yang sejati. Orang muda yang kaya itu tidak mampu lebih daripada sekedar agama. Dia hanya membatasi dirinya untuk sekedar, sudah kan aku sudah melakukan kebaikan-kebaikan berdasarkan standar agama. Tidak cukup untuk mempelai Kristus. Bapak, Ibu, saudara saya semuanya mempelai Kristus, amin. Ada yang tidak mau menjadi mempelai Kristus? Tidak ada kan? Bahkan seringkali kita itu mungkin suka menyanyi. Dulu saya suka sekali lagu itu. Kalau saya ke pelayanan ke desa, saya selalu nyanyi lagu itu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Apakah itu sungguh-sungguh keluar dari hati kita? Ataukah itu hanya sekedar keluar dari mulut kita dan menguap di udara? Mestinya kalau kita sadar, makanya saya mengatakan semuanya harus dimulai dengan sebuah kesadaran berpikir, penghayatan. Aku ini mempelai Kristus. Seluruh hidupku sebagai mempelai Kristus sepenuhnya milik Kristus. Maka tidak cukup cuma sekedar beragama, cuma sekedar beraktivitas, apalagi cuma seminggu sekali. Tapi kalau cuma sekedar aktivitas, mau sampai setiap hari juga tidak ada gunanya juga kalau cuma sekedar aktivitas. Maka kita mesti harus mengalami perubahan akal budi. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini loh yang memastikan kita untuk kemudian kita itu bisa melakukan, mengarahkan pikiran kita, perasaan kita kepada kehendak Allah. Roma 12 ayat 1 dan 2 ini kan sudah sangat terkenal sekali kan? Justru disinilah sebenarnya Bapak Ibu kita mengerti bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kalau kita tidak sampai di titik ini, mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai milik Kristus, karena kita ini mempelai Kristus, bahkan dikatakan yang kudus dan yang berkenan, tidak cemar, maka kita nggak mungkin bisa mengarahkan pikiran dan perasaan kita itu kepada kehendak Allah. Karena kalau kita itu mau mempersembahkan hidup sebagai yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, sebagai ibadah kita yang sejati, barulah ayat yang kedua itu kita akan mengalami yang namanya pembaharuan budi. Sehingga lewat pembaharuan budi yang kita alami itu, kita bisa membedakan, katakan, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau cuma sekedar agama, kamu tidak akan bakal ngerti kehendak Allah. Dah. Sekian puluh tahun, dari sejak tahun 90, saya cuma sekedar beragama Kristen. Sekalipun saya waktu itu karena masih jadi pengusaha, saya setiap bulan atau 2 bulan sekali saya pergi ke desa, saya khotbah, karena saya juga ada di dalam pelayanan kaum muda bersama dengan istri saya di sebuah persekutuan. Saya bawa anak muda pergi
Ya, saya khotbah. Loh, saya melakukan semuanya itu, tetapi saya nggak pernah sadar bahwa sebenarnya itu semuanya hanya untuk memenuhi hasrat saya, bukan melakukan kehendak Allah. Semua cuma sekedar aktivitas, dan saya memperoleh keuntungan meskipun bukan keuntungan uang, tetapi keuntungan apa? Eksistensi diri. Sampai suatu saat karena Tuhan sayang sama saya, Tuhan bawa saya bertemu dengan orang-orang yang Tuhan pakai untuk kemudian mengimpartasikan hal-hal kebenaran firman, yang kemudian di situ saya harus tersungkur dan berkata terima kasih Tuhan. Kalau Engkau tidak mengasihi aku sedemikian, kalau Engkau tidak sabar kepada aku sejatinya menjadi orang yang sekedar beragama Kristen dan di ujungnya aku terhilang. Apakah saudara mau begitu? Maka jangan cuma sekedar beragama, lebih harus. Seluruh hidupku ini Tuhan milik, karena aku adalah mempelai Kristus. Aku adalah mempelai perempuan, Kau adalah mempelai laki-laki. Amin. Nah, kalau kita sudah melangkah ke situ, kita mau sungguh-sungguh melakukan apa yang kita ditulis dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, sehingga kita mulai bisa mengarahkan pikiran kita, perasaan kita kepada kehendak Allah. Maka tentu ada cirinya, ada buktinya. Kalau tidak ada buktinya, alat ukurnya apa? Validasinya apa? Kalau memang seseorang itu sudah berjalan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, bukan cuma sekedar beragama Kristen, tapi sudah mulai berjalan masuk dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, mempersembahkan seluruh hidup, maka validasinya adalah, cirinya adalah yang pertama, Kolose 3 ayat 1 dan 2. Ini orang yang sudah mulai melangkah, tidak hanya sekedar beragama Kristen, mulai mempersembahkan seluruh hidupnya, kudus dan berkenan, sehingga mengerti akan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, mulai berjalan di situ, maka orang tersebut pastilah mulai mencari perkara yang di mana sang mempelai pria kita itu ada. Kita mulai memikirkan perkara-perkara yang di ayat yang kedua, bukan yang di bumi. Nah ini, kalau kita itu masih terus pikiran kita, perasaan kita itu dipenuhi dengan perkara-perkara duniawi, perkara terus itu aja. Nanti orang berbuat gini gampang tersinggung, nanti buat begini, kamu begitu ya, kelihatan. Kamu buat begitu, aku kelihatan, aku bisa balas kamu 3 kali lipat, misalnya begitu. Terus urusannya itu dengan nilai-nilai dunia. Maka berarti orang itu mungkin cuma masih sekedar agama, atau bahkan kurang dari itu. Tapi kalau kemudian orang tersebut sudah mulai terus setiap hari itu mengarahkan pikirannya itu kepada perkara-perkara di mana sang mempelai pria duduk di samping kanan Bapa, perkara-perkara surgawi, semua dipikirkan ke sana. Mulutnya dikunci untuk tidak mengatakan hal-hal apapun yang tidak perlu. Dia terus mau jagai pikirannya, perasaannya. Kalau mau nulis sesuatu dengan jempolnya di WA, di medsos, di apapun, itu semuanya butuh lewat perenungan, tidak cuma sekedar jeplak dan sekedar pencet. Mulai, Tuhan berkenan nggak ya kalau aku nulis begini? Tuhan berkenan nggak ya kalau aku ngomong begini? Nah itu cirinya.
semakin hari itu terus semakin dibangun. Maka itu semua akan terekam dalam hati nurani. Saya kan tidak bisa menjelaskan detailnya ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mau detailnya ikut PA. Nanti kita sampai di kelas hati nurani, di situ saya akan bisa nulis. Ini loh, kenapa kok bisa semua itu bisa terekam di hati nurani? Ya. Mungkin 3-4 kali pertemuan lagi yang pertama itu akan selesai dan kita mungkin masuk ke pelajaran yang kedua tentang hati nurani. Nah, kalau sudah demikian, orang tersebut sudah mulai ya mengisi pikirannya dengan perkara-perkara kekekalan, maka berikutnya lagi cirinya orang tersebut akan semakin bisa menghayati Efesus 1 ayat 18. Karena kan kemudian mata hatinya semakin tetap terang kan? Tetap terang dan terang terus. Ini bukan iklan ya. Ya. Maka orang tersebut akan bisa memahami tuh Efesus 1 ayatnya yang ke-18. Apa itu? Ini. Bapak Ibu, luar biasa Alkitab itu bagaimana kemudian dia menjelaskan akan prosesnya dan menjelaskan dirinya sendiri. Saya nggak perlu tambah-tambahin apa-apa ya. Saya cuma keluarkan saja semuanya ini buat Bapak Ibu Saudara. Ketika seseorang itu sudah mulai memikirkan perkara-perkara kekekalan, terus pikirannya, perasaannya ke sana, kehendaknya selalu diarahkan kepada kehendak Bapa, mata hatinya, hati nuraninya terang, maka kemudian dikatakan, ketika mata hatimu terang, kamu akan mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilanmu sebagai mempelai Kristus, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang di dalam Kristus Yesus. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi kita. Kalau orang cuma sekedar beragama, cuma sekedar baca ayat, gak akan bisa menghayati hal ini. Oh, kemuliaan apa sih? Tapi ketika kita terus mengarahkan pikiran, perasaan, kehendak kita terus ke arah kekekalan, mata hati kita, hati nurani kita terang, kita akan tahu betapa luar biasanya kemuliaan kita bersama-sama dengan Sang Mempelai Pria. Kemuliaan kekal selama-lamanya. Itu akan menjadi semakin tebal dihayati dalam hidup kita. Dan orang yang sudah semakin memupuk yang demikian itu hari demi hari, demi hari, demi hari, lewat bulan, lewat tahun, terus dia jagai bersama-sama dengan Roh Kudus, oleh pertolongan Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus. Dia terus mau menjagai pikiran perasaannya supaya mata hatinya tetap terang, mengerti akan kemuliaan yang akan dialaminya bersama-sama dengan Sang Mempelai Pria di dalam kekekalan kerajaan surga. Maka selanjutnya, orang yang sudah sampai demikian ini akan mulai melangkahkan kakinya untuk mengikuti jejak langkah Sang Mempelai Pria. Bapak Ibu pernah lihat ada mempelai laki-laki dan mempelai pria, yang laki-laki jalan di depan, yang perempuannya misalnya jalan gitu ditinggal mana? Enggak kan? Demikian juga Kristus Sang Mempelai Pria. Kita yang dikatakan sebagai mempelai perempuan, Kristus ingin berjalan bersama-sama dengan kita Sang Mempelai. Maka Ia mau supaya kita langkah kaki kita itu sama dengan langkah kaki. Amin. Dan langkah kaki Tuhan Yesus itu dikatakannya dalam Yohanes 4:3. Aku itu hanya datang ke dunia hanya untuk melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaan. Aku itu dalam Filipi 2:5 sampai dengan 7. Aku itu mengosongkan seluruhnya mengosongkan diri untuk perkara-perkara dunia, perkara-perkara fana. Untuk supaya rencana Bapa, kehendak Bapa itu tergenapi, tuntas
sampai di atas kayu salib. Maka kalau kita ini mempelai perempuan daripada sang mempelai pria Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melangkah di jalan yang sama. Di jalan yang sama kita akan memiliki kerelaan untuk mengosongkan diri kita dari perkara-perkara dunia. Nggak perlu dibuat gegeran. Kita ngomong A, nggak percaya, ya wis, sudah, titik. Ada orang mungkin kemudian memfitnah kita, ya sudah. Nggak usah dibuat masalah. Karena memang pikiran perasaan kita itu tertuju ke sana. Ada hal yang jauh lebih besar yang Tuhan mau untuk kita tetap melangkah di jalan-jalannya. Amin. Tapi syaratnya itu sih Bapak Ibu Saudara. Ini cirinya. Jangan lupa dengan yang pertama tadi. Tidak boleh hanya sekedar agama. Sudahkah kita mulai mempersembahkan hidup kita segenap seluruhnya sebagai sang mempelai Kristus kepada sang mempelai pria kita? Maka inilah sebenarnya adalah proses di mana kita itu mengerjakan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus oleh Injil Kristus dan dengan kuasa Roh Kudus. Dan setiap orang Kristen, orang percaya, mempelai Kristus harus menjalani ini. Kalau mau, kalau ingin, kalau rindu, supaya mata hati atau hati nurani kita tetap terang dan terang terus sampai akhir. Sampai sang mempelai pria itu datang menjemput kita, atau kita yang dibawanya. Nah, oh iya Pak, aku ngerti Pak. Sekarang aku ngerti Pak. Oke. Tapi jangan sekarang ya Pak ya. Sekarang urusanku masih banyak. Nanti kapan-kapan mungkin Pak, pokoknya kalau ada sempat waktu, aku tak pasti melakukan seperti yang Pak Pendeta ngomong deh. Nah ini yang bahaya. 5 gadis bodoh itu disebut bodoh karena mereka sama sekali tidak mempertimbangkan kapan sang mempelai itu datang. Kita tahu kapan sang mempelai pria itu datang? Itu sama dengan kita tidak tahu waktu hidup kita itu kapan berakhir. Yakobus 4 ayat 14 berkata, waktu hidup manusia itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu Jadi tidak mungkin kemudian kita ngomong, Pak urusan saya ini akeh Pak, engkau air Pak, ya mungkin seminggu lagi atau mungkin 2 minggu lagi atau mungkin bulan depan lah Pak, aku tak mulai melakukan seperti yang Pak Pendeta ngomong, lek si urip. Padahal kita nggak tahu. Ketika Yakobus 4 ayat berkata bahwa hidup itu seperti uap, maka sebenarnya memang waktu hidup manusia itu singkat. 70-80 tahun. Memang nggak sebanding dengan kekekalan yang tidak terbatas. 70-80 tahun dibandingkan kekekalan, mana nggak sebanding. Itu singkat sekali. Ya. Tetapi bukan cuma masalah singkatnya. Yang kedua, kita juga nggak tahu kapan berakhirnya. Saya dulu tahun berapa ya? Mungkin 15-20 tahun yang lalu. Saya suka dengan satu lagu ya. Judulnya itu If Tomorrow Never Comes. Tahu nggak lagunya? Tahu Pak. Iya, saya bisa menghayati gitu loh syair-syair lagu itu. If Tomorrow Never Comes. Yang menceritakan seorang ayah dengan gadis
anaknya yang gadis kecil itu kan, dan kemudian dia di malam hari yang tenang dia kemudian bisa meresapi, bagaimana ya kalau seandainya aku tidak bisa melihat hari esok. Oh, kita mesti loh, kita nggak tahu waktu kapan kita akan berakhir. Dan waktu hidup yang singkat itu tidak cuma singkat, sekalipun dia singkat 78 tahun dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Waktu hidup itu amat sangat berharga. Uang, rumah, mobil, ataupun pekerjaan, ataupun pacar, ya, yang kita kasihi, itu kalau misalnya hilang, masih bisa kita upayakan untuk kita bisa dapatlah. Waktu yang hilang, bisa? Bisa. Sisa saldo uang kita di bank, tabungan kita, itu bisa dengan mudah kita bisa lihat berapa saldo. Saldo waktu hidup kita bisa lihat kapan berapa? Tidak bisa. Betapa berharganya waktu yang sekalipun dikatakan singkat dan kita tidak tahu kapan berakhirnya, amat sangat bernilai dan berharga, sangat tinggi. Tapi seberapa banyak coba orang percaya, orang Kristen yang mau menghayati akan hal ini? Menunda untuk hal-hal kekekalan. Padahal waktu hidupnya sangat singkat, sewaktu-waktu bisa berakhir. Maka kita di tempat ini Bapak Ibu Saudara, ayo saya mengajak, mari kita mempergunakan waktu dengan bijak. Tadi saya sudah melihatkan, tadi saya sudah mungkin mencatat. Coba dibaca dalam Mazmur 4 ayat 23 dulu. Dan Mazmur 90 ayat 12. Ayat ini mungkin akan menjadi dua ayat yang hampir terakhir sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Ya kan? Amsal 4 ayat yang ke-23. Ya kan? Jagalah hatimu dengan segala, karena dari situlah terpancar hidup. Yes. Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apakah kita sudah mulai menjalani hidup yang begini? Atau kita sudah mulai merasa nyaman dengan dunia ini, betah tinggal di dunia ini? Sementara Alkitab kita berkata, kamu itu warga kerajaan surga. Kamu kan mempelai Kristus toh, warga negara surga. Kamu itu dari atas, kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 17. Sama seperti aku. Sama seperti aku berasal dari atas, kamu pun berasal dari atas. Itu kan? Kita itu loh dari surga. Tapi ada orang-orang yang sudah merasa nyaman gitu, menjalani hari-hari hidupnya di dunia ini dengan nyaman gitu loh. Wis pokoknya aku bisa beli ini, bisa beli itu, bisa pergi ke sana, bisa pergi ke situ. Dan tidak menjadi lagi waspada dan bijaksana. Padahal kalau kita itu sadar bahwa kita itu warga kerajaan surga. Ini 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17. Mestinya ini yang kita harus sadari terus-menerus dan terus. Jika kamu 1 Petrus 1 ayat 17, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu apa?
Menumpang, bukan menetap. Nebeng. Iya, nebeng. Nebeng. Ya. Nebeng. Kita ini menumpang, bukan menetap. Karena kita mempelai Kristus. Keluarga nanti kita di surga. Kita mesti tinggal, kita tetap di sana. Rumah yang tetap kita itu di surga bersama dengan sang mempelai pria. Di dunia ini kita hanya ayat yang terakhir, 1 Petrus 2 ayat 11. Kemudian kita akan masuk dalam perjamuan kudus. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita ini pendatang dan perantau. Jangan pernah berpikir kita itu akan tetap selama-lamanya di bumi ini. Ada yang berpikir mau tetap selama-lamanya tinggal nyaman di bumi ini? Kalau kita tidak mau, kalau kita mengerti aku ini adalah mempelai Kristus, rumah tetapku itu ada di surga kekal, bukan di bumi ini. Di bumi ini aku hanyalah sebagai menumpang nebeng, aku hanyalah sebagai pendatang, perantau yang sedang lewat di bumi ini, yang istilahnya cuma sekedar mampir ngumpi. Ya maka kalau begitu kita ini mesti dikatakan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan pikiran dan perasaan kita. Makanya tadi saya ngomong, ini sebuah perjuangan. Gak cuma cukup sekedar penuh Roh Kudus ya, penuh Roh Kudus ya. Iya, prosesnya ya apa? Tuh, diperjuangkan dari pikiran dan perasaan kita. Harus memiliki cara pandang yang benar. Baru kemudian kita bisa menindakkan, mengambil keputusan untuk melakukan kehendak-kehendak yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Sekali lagi harus saya ulangi. Dengan kita merenungkan kebenaran-kebenaran ini, Bapak Ibu, sekalipun di dalam Ibrani 9 ayat 14 dan dalam Ibrani 10 ayat 22 dikatakan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu di atas kayu salib, tubuhnya yang tercabik dan darahnya yang tercurah itu membuat kita sudah disucikan, hati nurani kita sudah dibersihkan dari yang jahat oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Dan kemudian hati nurani kita itu sudah dihidupkan dan diterangi kembali oleh Roh Kudus. Sekali lagi saya harus katakan, tetap ada bagian kita yang harus terus-menerus kita kerjakan selama waktu hidup kita menumpang di dunia ini. Selama sang mempelai pria itu belum datang. Itulah bagian kita di dalam mengerjakan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kita. Dan lebih daripada itu, kita harus mengerti kalau Alkitab berkata kita itu sang mempelai wanita dan Yesus Kristus itu adalah mempelai pria. Dan kalau sampai akhir kita menjagai mata hati kita terang terus bersama-sama dengan kuasa Injil Kristus dan kuasa Roh Kudus, di ujungnya kita bukan cuma sekedar menikmati suasana surga. Perhatikan kata-kata saya baik-baik. Di ujungnya kita bukan cuma sekedar menikmati suasana surga. Mempelai Kristus itu artinya menjadi satu. Bukan
cuma menikmati suasana surga, tetapi menjadi satu dengan Kristus. Amin. Yang kemudian beberapa waktu yang lalu, 2 bulan yang lalu saya sudah singgung, tapi saya belum jelaskan secara detail nanti. Bagaimana kesatuan kita itu dengan Kristus, dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam kerajaan surga. Bukan cuma sekedar menikmati, oh aku sudah sampai di surga, ya aku menikmati surga, oh surga ini begini. Oh, enggak. Bagian kita itu adalah menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, dengan kita mengerjakan keselamatan kita, lewat kita kemudian pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu, supaya terus dalam perjuangan untuk kita melakukan kehendak Bapa, yang akan kemudian terekam oleh hati nurani kita, sehingga hati nurani kita terang dalam waktu hidup yang kita miliki, yang diberikan, yang kita tidak tahu kapan berakhir. Kita kerjakan itu semuanya, maka baru disitulah kemudian kita itu menjadi terkonfirmasi, tervalidasi. Kita itu membuktikan sikap takut dan hormat kita kepada Allah, sikap kita mengasihi Allah, sehingga akhirnya ketika kita menjalani semuanya ini, 1 Timotius 6 ayat 11-12 berkata, orang akan berkata, hai manusia Allah, man of God. Orang-orang yang demikianlah yang kemudian menjadi man of God, manusia-manusia Allah. Bagaimana pikiran, perasaan kita, kehendak kita, kita arahkan untuk supaya selalu mewarnai hati nurani kita dengan keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Kita jalani semuanya itu sebagai sebuah pertandingan iman untuk kehidupan kekal bersama-sama dengan Kristus. Amin. Mari pemain musik WL Singer. Bapak, Ibu, Saudara, saya terus berdoa di tempat ini, di rumah Tuhan ini. Kita mau terus, setiap kali kita berkumpul, setiap kali kita datang bersama-sama memuji menyembah Tuhan, dan kemudian kita belajar akan firman Tuhan, bukan cuma sekedar mendengarkan khotbah. Amin. Anak-anak STT di usia-usia yang masih muda, ayo, jangan cuma sekedar menjadi sebuah pengetahuan di kepala. Nanti cuma pintar ngajar tidak bisa kemudian menunjukkan kehidupan. Tetapi dengan kita mau di tempat ini, kita mau terus belajar, kita belajar, dan bukan cuma mendengar khotbah. Kita mau sungguh-sungguh diubahkan dari waktu ke waktu lewat firman Tuhan, lewat Injil Kristus itu, lewat Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Kita diubahkan dari waktu ke waktu mengalami pembaharuan akal budi. Tetapi itu hanya berlaku untuk orang-orang yang mau mempersembahkan hidup. Tidak akan pernah terjadi kepada orang-orang yang tidak bersedia mempersembahkan hidup. Kalau di depan kita, dan sebentar lagi kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dia sang mempelai pria sudah mempersembahkan hidupnya, memberikan nyawanya, tubuhnya, seluruhnya bagi kita sang mempelai perempuan. Hari ini pertanyaannya,
Apakah kita sebagai sang mempelai perempuan mau mempersembahkan hidup kita? Dia menunggu jawaban kita. Mungkin masa lalu kita, mungkin hari-hari yang sudah kita lewati adalah sesuatu yang mungkin sama sekali tidak berkenan kepada Allah. Mungkin kita pernah melakukan berbagai-bagai hal, sebuah kebodohan di masa lalu. Tidak ada manusia yang tidak punya masa lalu. Semua kita punya masa lalu. Dan seringkali masa lalu kita adalah masa lalu yang buruk. Bahkan mungkin menyakitkan. Bahkan mungkin masa lalu yang sangat-sangat memalukan. Tetapi Allah, sang mempelai pria, tidak pernah mengingat-ingat akan masa lalu kita. Dia mau kita hari ini. Dan bagaimana kemudian kita menjadi mempelai Dia yang mempersembahkan seluruh hidupnya untuk diubahkan dari hari ke hari di waktu-waktu ke depan. Seberapa buruknya kita, seberapa bobroknya kita, seberapa jahatnya kita, seberapa tersesatnya kita, di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mampu untuk mengubahkan. Dia mampu untuk memulihkan. Kalau kita mau. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan mengambil tubuh dan darah Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu bagi kami pagi hari ini. Dan kami bahkan sungguh-sungguh mengucap syukur karena Engkau melayakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu bahwa di hadapan kami saat ini, di tengah-tengah kami, adalah roti dan anggur biasa. Tetapi dalam kemurahan-Mu dan dalam anugerah-Mu, roti dan anggur yang biasa ini menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Engkau yang telah memberikan Yesus Kristus, bahkan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu dan lebih lagi menjadi mempelai-mempelai Kristus. Pagi hari ini, ketika kami memakan tubuhnya dan minum darah Yesus Kristus, kami menjadi satu dengan mempelai pria kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah Kau sediakan bagi kami. Amin. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Bethany Shalom Family yang dikasihi Tuhan, percayakah kita bahwa roti yang kita angkat tinggi ini menunjuk kepada tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat Bethany Shalom Family yang dikasihi Tuhan, percayakah kita bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini menunjuk kepada darah Yesus yang telah dicurahkan untuk penebusan kita? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan kita, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sementara kita mengangkat tangan, kita memandang wajah Bapa kita yang penuh kasih. Jemaat Bethany Shalom Family yang dikasihi oleh Bapa di surga, saat ini pulanglah. Terimalah berkat dan rahmat yang baru dari Bapa kita di surga, tercurah di dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dan dalam seluruh hidupmu. Cinta kasih-Nya yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itu yang akan senantiasa menolongmu, menguatkanmu, meneguhkanmu, menghiburkanmu, dan bahkan membuatmu berhasil untuk melakukan kehendak Bapa di sepanjang hidupmu. Kita semuanya adalah anak-anak Bapa di surga yang senantiasa diberkati dengan limpah oleh Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah diberkati
Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.